Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat serta berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah, dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi semester 4 kelas PBAC, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sebelumnya afwan Ustadz Ustazah, perkenalkan Ana Resti Wira Febrian dengan NIM akhir 113. Ana mengambil mata kuliah dengan Ustadz dan Ustazah di kelas semester 4 PBAC dengan mata kuliah Hadis Tarbawi. Ana akan membuat video tentang hadis pertama untuk melengkapi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Qala fada'a bi asibin ratbin fashaqqahu bithnaini summa gharasa ala haza wahidan wa ala haza wahidan thumma qala la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi. Selanjutnya arti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah melalui 2 buah kuburan, lalu bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini telah diazab dan tidaklah diazab dengan perkara yang besar. Adapun salah seorang daripadanya adalah dia yang tidak membersihkan diri daripada kencing, dan adapun seorang lagi adalah yang berjalan dengan namimah atau mengadu domba. Kemudian baginda mengambil sebatang pelepah kurma yang masih basah, lalu dipatahkan menjadi 2 bagian, maka ditanam pada setiap kubur akan 1 pelepah. Berkata orang-orang, wahai Rasulullah, karena apa engkau lakukan perkara ini? Sabdanya, mudah-mudahan diringankannya dari kedua penghuni kubur ini azabnya sebelum pelepah ini kering. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Darimi. Selanjutnya yaitu arti permufradat. Marra melewati, ala di atas, qabraini 2 kuburan, amma adapun layu azabani sungguh sedang diazab keduanya,
yamshi berjalan, bin namima adu domba, al-akhar yang lain, yastatiru bersuci, baulihi buang air atau kencing, ma tidaklah, fada'a maka meminta, bi'asi bin hidum, rat bin ranting kurma, syakahu bisnain, ranting kurma dibelah menjadi dua, gorasa menancap, la'allahu mudah-mudahan, anna bahwa yakaffafu meringankan, yai basah. Selanjutnya yaitu kandungan. Dari hadis ini tuh menjelaskan bahwa ada dua perkara yang mungkin kita anggap ini adalah perkara yang sepele. Yang pertama yaitu tentang orang yang tidak mensucikan diri dari pipis atau dari buang air kecil, yaitu dari tidak bersih tinjaknya dia setelah buang air kecil. Mungkin ini adalah suatu perkara yang kita anggap kecil. Ini kita menganggapnya hanya dosa yang sepele. Namun dosa bagi orang yang tidak membersihkan diri dari istinja atau tidak membersihkan diri dari setelah dia buang air kecil itu merupakan yang menyebabkan beliau mendapatkan azab kubur, menjadi penyebab mereka mendapatkan azab kubur. Karena setelah buang air kecil hendaknya kita beristinja, apalagi kita mau sholat. Karena istinja sebelum wudu itu kan harusnya kita istinja agar kita terhindar dari segala najis. Karena setelah buang air kecil, jika kita tidak beristinja itu kan kita sedang bernajis. Jika kita sedang bernajis, kita tidak boleh melaksanakan sholat. Karena syarat wajib atau syarat sahnya sholat itu kita bersih dari seluruh hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua itu namimah atau mengadu domba. Ini adalah salah satu penyebab yang dibacakan dalam dua hadis tadi. Ada dua. Yang pertama itu yang tidak bersih atau tidak membersihkan diri dari buang air kecil. Yang kedua itu dengan yang berjalan dengan namimah atau mengadu domba. Mengadu domba ini adalah membuat orang menjadi bertengkar atau mengadu-mengadu antara dua belah pihak agar terjadinya suatu pertengkaran. Mungkin hal ini kita anggap seperti hal yang sepele, namun hal ini adalah perkara yang besar karena perkara ini bisa menyebabkan kita diazab dalam kubur. Karena kita tidak boleh mengadu domba, karena mengadu domba adalah suatu hal perkara yang dapat merusak silaturahmi antara kita. Dan mengadu domba bisa menyebabkan perpecahan, perselisihan antara kita. Dan di dalam hadis ini kita diajarkan kita tidak boleh menganggap hal-hal sepele, karena suatu perkara itu ada maknanya. Kita dilarang untuk bernamimah atau mengadu domba. Itu ada keutamaan atau maksud di dalamnya. Karena mengadu domba adalah suatu perkara yang menyebabkan kita mendapatkan azab kubur. Lalu Rasulullah kan mengibaratkan dengan sama di sini ada itu metode langsung. Karena pada saat itu Rasulullah berjalan bersama sahabat. Rasulullah mengambil pelepah kurma lalu ditancapkannya ke atas dua kuburan itu. Ini maksudnya adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita secara langsung. Lalu sahabat bertanya-tanya lah kan. Sahabat heran kenapa Rasulullah melakukan perkara ini. Rasulullah berkata, dengan Rasulullah menancapkan dua pelepah kurma yang telah menjadi dua ini, mudah-mudahan diringankannya azab kubur bagi orang-orang ini sampai pelepah ini kering atau sampai pelepah ini tumbuh. Karena ada beberapa hadis yang menyebutkan setiap tumbuhan yang ada di atas kuburan akan insya Allah akan memberikan syafaat atau bisa berkurangnya azab kubur. Namun kita tidak juga bisa mengambil atau memahami itu dengan makna yang singkat atau dengan makna yang jumut. Kita harus juga memahami bahwasanya memang dari tumbuhan itu juga bisa untuk mengurangi azab. Namun kita harus percaya azab itu bisa diringankan oleh Allah dengan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad atau dengan izin Allah, insya Allah dengan perantara tumbuhan tadi kita dapat dikurangkannya azab kubur.
Jadi yang selanjutnya yaitu kaitan pendidikan. Dengan kaitan pendidikan yang berdasarkan hadis ini, yang pertama itu tentang akidah. Kita percaya kalau azab kubur itu benar-benar ada. Itu dengan kita percaya bahwasanya jika kita tidak beristinja, tidak membersihkan diri dari perkara kencing tadi, dari perkara namimah atau mengadu domba, kita percaya dengan akidah, dengan meyakini kalau ada dua azab kubur dan penyebabnya yang dua tadi. Jadi kaitan pendidikan yang pertama yang dapat kita ambil dari segi ini adalah tentang akidah. Kita percaya dengan ini walaupun mereka menganggap atau sebagian orang menganggap ini adalah hal sepele, namun di sini kita percaya dengan akidah kalau ini adalah memang adanya azab kubur. Yang kedua yaitu tentang perkara menjaga kebersihan atau akhlak. Yang kita akhlak itu adalah menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan seperti kita beristinja setelah melakukan buang air kecil, itu mengajarkan kita untuk selalu hidup dengan kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dengan bersih, dengan tidak bernajis, dengan tidak berhadas, kita dapat melakukan ibadah seperti sholat dan yang lain-lainnya. Yang kedua itu kaitan pendidikan dengan namimah. Namimah ini juga ada kaitannya dengan akhlak. Kita tidak boleh mengadu domba, karena mengadu domba ini adalah satu hal perkara yang dapat menyebabkan kita menjadi orang yang menyebabkan silaturahmi akan terputus. Jadi karena kita ada pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dari kita sebagai seorang guru, kita mengaitkannya dengan pendidikan tentang hadis ini. Kita mengajarkan kepada hadis ini juga mengajarkan dengan metode langsung atau metode seperti Rasulullah menancapkan dua pelepah kurma. Ini juga bisa menjadi metode bagi kita sebagai seorang guru untuk menjelaskan kepada murid-murid kita kalau seandainya kita nanti menerangkan dengan langsung metode. Jadi metode langsung ini bisa menjadi metode yang sangat bagus untuk supaya kita langsung paham kalau jika ini yang akan menjadi sebabnya, jika ini yang akan seperti itu. Jadi dari dua hadis tersebut, yang paling utama yaitu kaitan pendidikan itu kita percaya itu tentang akidah. Yang kedua itu tentang akhlak. Yang sama-sama kita tahu hadis ini mungkin banyak yang menganggap kalau hadis ini tidak satu hal perkara yang dianggap itu hanya dianggap seperti sepele. Malah ada yang menganggap tidak ada menganggap sepele hanya dengan buang air kecil, tidak buang air kecil itu akan menyebabkan kita tidak kita mendapatkan azab kubur. Mungkin sebagian orang menganggap seperti itu, namun tidak. Kita percaya dengan akidah, dengan keyakinan kita percaya bahwasanya dengan kita mempercayai hadis ini kalau bahwasanya dua azab kubur itu memang benar-benar ada, Jadi tugas kita mempercayai dan melakukan yang sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah pada sahabat-sahabatnya, dan kita mengamalkannya di kehidupan. Jika kita harus membersihkan diri dari kencing, dari buang air kecil ya, dan kita juga menghindari sekali dia itu dosa namimah, mengadu domba. Karena namimah ini adalah suatu hal perkara yang menurut saya memang benar-benar ini adalah berkaitan dengan akhlak. Jika kita mengadu domba atau namimah, ini menyebabkan terjadinya perkara-perkara yang tidak mungkin akan menjadi perkara yang besar, akan terjadi pertengkaran, perselisihan seperti itu. Jadi dalam hadis ini kita memang harus menanamkan, harus mengamalkan bahwasanya kita harus percaya kalau azab kubur itu memang benar-benar ada. Kita sebagai pendidik juga mengajarkan kepada anak didik kita agar selalu percaya dengan akidah dan percaya bahwa dua azab kubur ini ada.
tugas kita yaitu untuk membantu untuk mengamalkan. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf ketika banyak salah. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.